Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Saatnya menjawab pertanyaan atau saatnya bikin video request dari teman-teman ya. Dan kebetulan ini ada yang request dari akunnya Ainal288 ya. Mas, kalau ada waktu dan kesempatan, buatlah video di saat Mas benar-benar nggak merasakan lagi kelayangan. Karena saat ini, sensasi kelayangan itu yang sangat bertahan terhadap saya, Mas. Oke ya, teman-teman ya. Jadi, pertanyaan dari teman-teman ya, yang kemungkinan belum saya tanggapi, insya Allah akan saya bikin video seperti ini. Dan jikalau teman-teman mau request video, nggak apa-apa, tulis saja di kolom komentar apa topiknya dan apa temanya. Insya Allah, kalau saya sudah ada kesempatan, ada waktu, akan saya bikinkan. Oke? Langsung saja saya jawab ya. Kapan waktu Mas benar-benar nggak merasakan lagi kelayangan? Nah ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ini masih merasakan kelayangan ya. Kembali lagi saya sampaikan, ini pengalaman saya ya. Kelayangan itu sembuhnya ya, itu bertahap. Dan ketika kita itu sembuh itu dari kelayangan itu, kita tidak tahu kapan pastinya ya. Itu pengalaman saya itu seperti itu ya. Jadi waktunya kapan ya, saya benar-benar tidak merasakan kelayangan itu saya sendiri juga tidak menyadarinya. Karena apa? Karena pemulihan dari kelayangan ini ya, menurut saya itu paling lama ya. Menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya ini yang kelayangan sempoyongan ini paling lama. Dan pada saat saya itu benar-benar sudah tidak mengalami kelayangan itu ya, itu bukan langsung sekaligus ya. Jadi bertahap, sedikit demi sedikit ya. Ketika sensasi-sensasi di fisik saya sudah mulai hilang ya, sudah mulai hilang, sudah mulai nggak merasakan lagi, tingkat kecemasannya saya itu sudah menurun ya, kecemasan yang berlebihnya sudah bisa dikendalikan ya, dan intensitas kelayangan juga menurun, tapi belum hilang ya teman-teman, belum hilang. Nah, walaupun sudah turun tapi belum hilang. Nah, kapan hilangnya? Saya cerita dulu ya. Jadi pada saat saya sudah tidak merasakan ya, atau jarang sekali merasakan sensasi di fisik, sensasinya itu apa namanya, sensasi yang banyak sekali ya, baik di dada, di perut, terus di punggung, di pinggang ya, terus di leher gitu, sudah mulai pada menghilang, kelayangan sudah semakin menurun ya, itu mata buram itu kadang masih suka muncul ya, tapi intensitas kelayangannya itu sudah menurun ya. Terus ketika saya itu sudah belajar mulai cuek ya, artinya cuek itu bukan berarti saya tidak menjaga 3P ya teman-teman ya. Saya cuek terhadap sensasi kelayangan ini karena yang saya rasakan begini teman-teman. Intensitasnya itu kadang turun ya, kadang naik lagi, kadang turun lagi, kadang naik lagi. Nah itu seperti itu ya teman-teman, yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi setiap hari itu yang saya rasakan seperti itu. Dan dulu juga sempat saya itu bisa dibilang itu pernah punya perasaan, sebenarnya bisa sembuh nggak sih ini kelayangan, jangan-jangan saya ini bukan itu. Saya dulu juga menebak-nebak seperti itu ya. Dan untuk pemulihan dari kelayangan ini ya, yang sensasi kelayangan, sempoyongan, badan oleng ya, terus kadang-kadang goyang, itu bertahap, sedikit demi sedikit ya teman-teman, sama dengan kita itu merawat lambung kita ketika ada gangguan ya, itu juga sedikit demi sedikit, dan kita itu harus telaten. Ketika saya sudah bawa aktivitas ya teman-teman, saya bawa aktivitas rutin, jadi pada saat sensasi di fisik itu sudah mulai hilang ya, itu kan saya sudah bisa aktivitas itu bertahap, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan saya sudah mulai bisa fokus terhadap apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan ya. Sensasi kelayangan ini juga semakin menurun ya. Jadi ketika saya tidak ada aktivitas, itu seperti datang lagi, seperti muncul lagi. Nah, itu ya teman-teman ya, itu teman-teman itu nggak usah panik, teman-teman itu nggak usah cemas. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya. Nah, ketika kita sudah mengalami di fase yang satu hari mengalami kelayangan, satu hari nggak mengalami kelayangan, satu hari lagi mengalami kelayangan, dan begitu seterusnya ya, teman-teman tinggal amati saja ya, amati dengan cara seperti ini. Apakah teman-teman istirahatnya benar-benar masih teratur? Apakah teman-teman kurang dalam tidur malamnya? Itu juga bisa berpengaruh dalam proses
pemulihan ini ya. Karena saya juga amati ya, amati ketika saya sudah benar-benar merasakan keliengannya itu intensitasnya sudah sangat menurun itu ya. Ketika saya itu mencoba begadang ya, mencoba begadang dalam artian bukan sengaja, oh saya mau begadang, itu bukan. Jadi ya tidak disengaja itu dengan adanya kepentingan, saya itu tidurnya terlalu larut malam dan itu bangun pagi. Nah itu keliengan muncul lagi ya. Jadi teman-teman nggak usah kaget ya. Jadi pada saat teman-teman sudah merasa membaik dari sensasi-sensasi fisik ya, bukan dari sensasi keliengan, sudah membaik dari sensasi-sensasi yang lainnya ya teman-teman. Teman-teman tetap harus menjaga 3P-nya ya. Pola makannya itu penting dijaga ya. Pola hidupnya, istirahat teratur, jangan begadang, itu juga penting. Dan nggak kalah pentingnya lagi adalah kita harus berpikir positif. Bahwa gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini bisa sembuh dengan segala sensasinya ya, bisa sembuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak yang sudah sembuh dari gangguan ini, jadi nggak usah khawatir. Banyak sekali di YouTube itu banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, sensasi keliengan, sempoyongan, badan oleng ya. Tapi teman-teman harus pahami juga ya. Teman-teman juga harus amati juga pada diri teman sendiri gitu ya. Contohnya begini ya. Ketika teman-teman itu masih merasakan keliengan, tapi sensasi fisiknya sudah mulai hilang ya, teman-teman tinggal telatenin saja ya. Telatenin apanya? Telatenin untuk 3P-nya. Tetap konsisten ya. Dan teman-teman coba belajar cuek terhadap sensasi ini. Memang susah ya. Saya pun dulu sama seperti itu, susah gitu. Tapi kita harus berlatih. Caranya dengan seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan kita beraktivitas ya. Dengan kita beraktivitas, otomatis fokus kita itu nanti terlatih dengan aktivitas kita. Apalagi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Kayak saya dulu waktu masa pemulihan, masa proses penyembuhan di kampung. Saya suka sekali ke ladang, saya suka sekali ke kebun, walaupun hanya ngarit saja ya, buat pakan ternak kambing ya. Walaupun hanya ngarit saja, tapi saya merasakan senang di situ, merasa hati saya itu tenang gitu ya. Apalagi pas pada saat wah ini rumputnya hijau banget, terus rasanya itu semangat. Dan dari situlah ya teman-teman, ketika kita sudah fokus terhadap aktivitas kita dan aktivitas itu menyenangkan, kita akan sedikit demi sedikit itu seperti lupa dengan sensasi yang kita rasakan gitu ya. Walaupun terkadang ketika kita itu sudah diam tanpa ada aktivitas, rasa sempoyongan tiba-tiba makyong gitu ya, kayak mau jatuh atau tiba-tiba goyang gitu, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Itu memang sedikit demi sedikit nanti juga akan hilang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Teman-teman tinggal alihkan fokusnya saja. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang merasakan, oh ini keliengan sempoyongan kok awet banget ya, fokusnya dipindahkan ya, jadi ke aktivitas ya teman-teman ya, ke aktivitas ya, aktivitas yang menyenangkan, fokusnya dialihkan ya, alihkan. Lah nanti lama kelamaan ya teman-teman, intensitas semakin menurun ya. Dan saya juga pada saat itu saya selalu meyakinkan kepada diri saya bahwa keliengan saya bisa sembuh dengan cara seperti apa? Selain kita juga menjaga 3P-nya ya, saya juga afirmasi kepada diri saya. Setiap saya mau tidur, ya, terkadang itu masih muncul, saya selalu, besok saya akan normal kembali. Besok saya akan biasa lagi, gitu ya. Nah, ketika bangun tidur pun, ya, yang saya katakan dalam hati ya, pertama, alhamdulillah, ya. Terus, saya akan normal lagi, saya akan baik-baik saja. Saya akan normal lagi, saya akan baik-baik saja. Jadi ketika bangun tidur, ketika kita merasakan keliengan, jangan, waduh, kok keliengan lagi sih? Perasaan kemarin sudah enak. Jadi itu nanti akan selalu terpikirkan oleh kita. Itu cara saya ya teman-teman, selain dari saya menjaga 3P-nya gitu ya. Itu yang saya tanamkan dalam hati itu seperti itu. Itu saya lakukan setiap malam. Dan saya itu juga kan sedikit demi sedikit saya sudah belajar memahami ya. Saya tidak maksudnya kok nggak ada hasilnya, kok nggak ada hasilnya, kok nggak ada hasilnya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Intinya saya lakukan itu terus-menerus karena saya juga dulu ada di YouTube itu ya. Jadi memang sensasi keliengan ini memang bertahan lama ya, dan itu sembuhnya memang tidak kita sadari, dan memang benar ya teman-teman. Sembuh dari keliengan itu tanpa kita sadari. Kapan waktunya tidak merasakan keliengan itu,
saya juga tidak menyadarinya, karena ya itu kembali lagi sedikit demi sedikit, kadang merasakan, kadang merasakan, kadang enggak. Ya, jadi untuk teman-teman nggak usah bingung, atau teman-teman itu nggak usah terlalu khawatir ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Saya terapkan seperti tadi ya. Ketika saya mau tidur ya, saya yakinkan kepada diri saya, besok saya normal lagi, besok saya sudah sembuh, gitu ya. Ketika bangun tidur juga seperti itu. Saya sehat lagi, saya sembuh, saya normal lagi. Itu terus seperti itu ya. Entah ini ada hubungannya, bisa bisa apa namanya, bisa apa namanya, menyembuhkan keliengan atau tidak ya. Tapi yang saya lakukan itu seperti itu. Selain menjaga 3P-nya ya. Oke teman-teman ya. Dan kapan saatnya saya benar-benar tidak merasakan keliengan? Ya nggak tahu juga kapan saatnya ya. Tapi intinya ya ketika itu sudah saya jalani intensitasnya berkurang, ya saya benar-benar tidak merasakan yang namanya, oh yang tadinya mau jalan itu kayak ambruk, kayak mau sempoyongan, kayak mau apa gitu, itu tidak merasakan seperti itu. Cuma kadang memang ya, di mata ya teman-teman, di mata, ketika apa namanya, kita itu melihat sesuatu benda yang pergerakannya itu, apa namanya, pergerakannya agak agak gelombang atau apa, itu masih kadang ada kayak efek, oh kayak efek goyang gitu, itu masih ada ya. Nah, tapi itu juga berangsur sedikit demi sedikit nanti juga normal kembali. Jadi untuk teman-teman nggak usah bingung, nggak usah cemas ya. Pengalaman yang pernah saya alami dan apa yang saya jalani saya bagikan di sini. Semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman dan tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Sekali lagi ya teman-teman, gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety bisa sembuh. Banyak yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Kebetulan metode yang saya pakai adalah berobat ke dokter, menjalankan 3P, terus apa namanya, diteruskan dengan herbal-herbal di sekitaran rumah saja ya, termasuk pati anggrek ya, madu juga saya madu yang biasa. Intinya herbal di sekitaran rumah ya. Oke teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh dari gangguan ini ya, amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian dulu ya, nanti disambung lagi dengan pertanyaan yang lainnya, karena HP-nya ini memorinya tinggal sedikit sekali ya. Oke teman-teman ya, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.